Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Boleh-boleh kalau ada yang mau bertukar sapa di selamat pagi kakak-kakak. 100 peserta ya dari seluruh Indonesia. Dari Bali ada, dari Jakarta juga pasti ada, dari NTT juga ada. Jadi boleh banget teman-teman say hi di kolom chat. Boleh saling berkenalan karena nanti sesinya bakal 3 sesi dan seru-seru banget. Jadi mungkin bisa jadi kesempatan yang baik untuk teman-teman berkoneksi dengan OMK-OMK dari tempat dari keuskupan-keuskupan lain. Oke, sambil menunggu share screen-nya. Apakah sudah aman, Kak Kalista dan Kak Maria? Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, oke. Oke, boleh dong Katolik absen di dulu. seluruh Oke. Indonesia. Kalian punya kegiatan atau usaha yang menarik, tapi kalian bingung gimana cara promosinya. Yuk, saya mau undang kalian semua para OMK Katolik di seluruh Indonesia. Kalian punya kegiatan atau usaha yang menarik, tapi kalian bingung gimana cara promosinya. Yuk, saya mau undang kalian semua para OMK Katolik untuk ikutan webinar gratis via Zoom dengan judul Digital Marketing Tingkat Dasar untuk OMK Katolik yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 dari jam 8 pagi sampai jam 12.30. Jadi ini via Zoom ya teman-teman. Dan saya sendiri, Joldi Sidarta, akan membagikan materi bagaimana caranya untuk membuat Nampaknya terputus ya, share dari Jordi. Iya, mohon ditunggu ya, Pak. Ini lagi mau di-share ulang sama Maria. Oke, sambil menunggu teman-teman, eh, mohon apa sempetin untuk tulis di chat ya. Saya siapa, dari keuskupan mana, itu saja cukup. Atau saya dari keuskupan mana, gitu saja supaya teman-teman yang lain tahu bahwa kita ini ada OMK dari seluruh Indonesia, gitu, dari banyak keuskupan. Silahkan di chat, ditulis saya dari keuskupan mana, gitu, sambil menunggu. Saya lihat ada pembina pendamping OMK juga hadir. Ada suster nampaknya. Suster, selamat pagi suster. Hilang namanya, suster siapa tadi? Halo teman-teman Agustina. OMK seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan saya sebagai salah satu penggerak di branding dan marketing strategi consulting di perusahaan HMM 360. Buat teman-teman yang mau belajar cara mempromosikan karya, pelayanan kamu ataupun usaha mulai media sosial, kamu jangan lupa untuk ikutan deh. Dan ini bagus banget, ini webinar gratis digital marketing tingkat dasar untuk OMK Katolik. Di webinar ini kita akan belajar dasar-dasar digital marketing, pemanfaatan AI, dan cara bikin konten dan video promosi sederhana. Di Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 itu jam 8 pagi sampai jam 12
30 siang secara online melalui Zoom. Webinar ini gratis dan khusus untuk kalangan Katolik. Nah, teman-teman, kamu bisa dapat nanti belajar. Yang pengen tahu track record dan kredensial saya, lihat aja website kita hmm.co.id. Jangan sampai kamu ketinggalan. Semoga ilmu yang dibagikan ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Segera daftarkan diri kamu sekarang dan sampai jumpa di webinar tersebut. The Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Oke, terima kasih Kak Maria sudah share videonya. Oke, nih aku coba baca ya di kolom komentar udah banyak banget. Ada yang dari KAJ, terus ada juga yang dari Makassar, ada yang dari Denpasar, Kak Ternyata banyak juga ya, Ju. Keren-keren banget, sumpah dari semua Indonesia ya, ternyata. Ini Kita bahkan ada Ya, yang dari... akan Kalista. mengikuti Kalista, webinar. ada Semoga satu kita yang menarik bisa. perhatian saya, yaitu Paul Suryawan. Itu dari Paroki Tritunggal Maha Kudus Tukel. Nah, itu Wah, kenapa menarik perhatian saya? Karena saya berasal dari situ. oh baik Pak. Ada Ya, teman dari Paroki Paroki. Tritunggal Maha Kudus Tukel itu kita menyebutnya sebagai Yerusalemnya Bali. Oh, baik-baik. Ya, itu keren banget. Saya Iya, dulu keren lumayan banget. lama di situ. Keren banget Salam tuh. ya, Paul, untuk teman-teman di di Tukel, Bali. Silakan Halo lanjut. Kak Paul. Oh, ini juga ada teman-teman lain juga dari Makassar, juga ada dari Sibolga pun ada, Ju, ternyata. Wow, dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Wah, keren-keren Wah, banget. luar biasa sekali teman-teman. Yes. Semangat ya untuk ikutin sesi pada pagi hari. Pukul 8, kita akan mulai sesinya ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan ada doa pembuka dulu supaya sesinya bisa berjalan dengan lancar. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Jordi yang juga akan menjadi narasumber kita. Untuk Kak Jordi dipersilahkan Kak. Oke, ini suara saya udah jelas? Sudah jelas Sudah Kak? jelas. Oke, yuk teman-teman kita semua bersatu dulu dalam doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di Zoom ini. Penuhilah kami ya Tuhan dengan roh hikmat akal budi, dengan konsentrasi, sehingga setiap materi yang akan kami pelajari hari ini semuanya bisa kami serap, bisa kami mengerti dengan baik, dan bisa berguna, bisa kami terapkan untuk kehidupan dan bisnis-bisnis kami sebagai anak-anak OMK. Kami juga berdoa untuk para narasumber, para pembicara yang hari ini akan membagikan ilmu dan pengalamannya. Kiranya Engkau juga ingin memberkati mereka sehingga mereka semuanya boleh memberikan materi yang paling terbaik, memberikan konten yang paling terbaik, dan biarlah sepanjang acara ini berjalan namamu yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percayakan, kami mau berserah. Acara sepanjang 4 jam ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Ya, oke. Barusan suara Teman-teman saya semoga kepotong-potong ya? suaraku bisa terdengar. Oh, enggak kok Kak. Aman Oh Kak, aman. aman ya, siap. Makasih banyak Kak Jordi. Ya. Oke, semoga untuk beberapa waktu ke depan suara saya juga bisa lancar ya teman-teman. Oke, jadi selamat datang aku ucapkan sekali lagi bagi para OMK ataupun Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman semuanya di webinar Digital Marketing Tingkat Dasar untuk Orang Muda Katolik, present by Fast Track. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, kita bakal ngebahas nih tentang pemasaran secara digital untuk diaplikasikan bersama teknologi yaitu AI. Oke. Oke.
Jadi sebelum kita mulai ke sesi, aku akan membantu membacakan beberapa peraturan selama sesinya berlangsung. Yang pertama, nanti selama sesi berlangsung, kan ada 3 sesi ya, teman-teman. Silakan mengikuti sesinya dengan aktif, baik itu dengan chat di kolom chat, ataupun kalau nanti narasumber yang minta on mic, bisa on mic gitu. Dan selama sesi kami harapkan teman-teman bisa mengikuti dengan sopan juga, dan tidak ada yang bertindak dengan Sarah. Lalu untuk saat sesi tanya jawab, itu kami membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya secara langsung dengan raise hand ataupun via kolom chat. Dan nanti seluruh pertanyaan, khususnya yang via kolom chat, itu akan kami bantu untuk kami rekap dan kami gabungkan untuk bisa nanti pada saat sesi kedua, itu akan ada sesinya yang dimana itu akan lebih banyak praktik. Kajornya akan menampilkan demo penggunaan AI dan juga aplikasi editan lainnya. Nanti teman-teman silakan diikuti dulu aja, ditonton. Nanti setelah webinarnya selesai, baru bisa dicoba secara mandiri. Oke, dan yang terakhir, perlu diingat ya teman-teman, kalau yang awal dalam belajar ya, teman-teman mengikuti dengan baik, terus mau request ke tim fast track kayak kak ayo adain lagi dong, adain lagi, tenang aja, nanti kakak-kakak dari fast track hopefully bisa mengabulkan itu. Jadi nanti ke depannya mungkin akan ada sesi lanjutan gitu ya. Jadi ini masih tingkat dasar, jadi kita belajar pelan-pelan seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Pokoknya have fun aja dan kita santai tapi tetap coba ketik di kolom chat, ketik siap kalau teman udah siap untuk ngikutin sesi pertama ini. Boleh ketik di kolom chat, siap, 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 siap. Apakah sudah siap semua? Oke, Kak Welly, Kak Uci, Suster Agustina, Kak Paul, Kak Nelson udah siap. Oke, udah banyak banget yang siap. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ada Pak Sandy Kusuma yang akan menjadi narasumber di sesi pertama ini dengan judul pengenalan. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo Pak Sandy, selamat pagi. Ya, Bagaimana selamat pagi. kabarnya Pak Sandy? Ini banyak banget teman-teman OMK yang sangat antusias ikut webinar pada pagi hari ini. Ya, betul. Untuk saya sendiri surprise. Nggak nyangka kalau OMK begitu bersemangat. Karena waktu di Tuke Bali itu saya sering mendapat masukan. Anak-anak OMK itu kalau diajak bikin pagelaran musik mereka rame ngumpul, cepat ngumpulnya. Tapi kalau sudah diajak pendalaman iman, baca Injil, mendalamin Injil itu susah katanya begitu. Tapi hari ini terbukti bahwa OMK nggak hanya itu. Jadi OMK juga ingin produktif, ingin bisa meningkatkan kompetensi dirinya. Ini sesuatu banget dan membuat saya sendiri jadi bersemangat. Dan seperti yang disampaikan Joanna tadi, tentu ini adalah langkah awal, bukan yang terakhir, bukan satu-satunya. Jadi setelah ini nanti silakan grup akan dipertahankan untuk silakan memberikan masukan apakah berikutnya kita akan buat workshop supaya bisa berlatih langsung bagaimana membuat digital marketing atau barangkali ada topik-topik lain, ada yang penting dan perlu diketahui oleh OMK untuk meningkatkan OMK, itu tentu juga bagus untuk kita selenggarakan. Yang jelas saya dengan teman-teman di Fast Track ini sangat ingin membantu bagaimana caranya supaya apa profesionalisme dari OMK itu beda dengan yang bukan K gitu. Itu kira-kira tujuannya supaya kita dari segi kuantiti boleh 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 sedikit ya, tapi dari segi kualitas kita harus unggul. Kira-kira begitu. Nah, itu Oke. ya 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 silakan ya. Oke, lengkap sekali Pak Sandy. Oke, tapi sebelum Bapak mulai, saya akan membacakan Ya, mungkin di beberapa tempat terasa semakin kenal nge-lag ya. dengan Pak Sandy. Oke, Silakan. baik. Oke, jadi Pak Sandy Kusuma merupakan penulis dari
liturgia verbi atau bacaan dan renungan liturgi Katolik. Selain itu juga Pak Sandy merupakan pembawa renungan Daily Fresh Juice. Dan kemudian selain itu Pak Sandy aktif untuk melakukan pembawaan renungan di The Power of World lagi nih ya, eh, prestasi-prestasi dari Pak Andi. Yang terakhir adalah Waketum 5 dari riset, data, dan juga digitalisasi Vox Populi Institute Indonesia. Luar biasa sekali Pak Sandy, sangat lengkap ya. Oke, karena ini Pak Sandy adalah praktisi di bidangnya, jadi boleh Pak Sandy 50 menit ke depan dalam marketing ke teman-teman OMK. Silakan Pak Sandy, terima kasih banyak. Enjoy ya teman-teman ya. Ya, ya baik, terima kasih. Saya lihat peserta sudah di atas 100 ya, udah dari yang mendaftar 280-an. Sudah lumayan banyak. Baik, kita buat kesepakatan dulu ya, bukan disclaimer tapi kesepakatan aja. Yang pertama, materi yang saya siapkan adalah materi yang harusnya dipaparkan dengan waktu durasi 5 jam. Harus saya sampaikan dalam waktu 50 menit. Oke, itu yang pertama. Kemudian, ya tentu artinya tidak semuanya bisa kita bahas secara detail. Tetapi saya percaya bahwa knowledge transfer untuk UMK itu sudah tidak terlalu diperlukan gitu apa cara belajar yang baru ya, micro learning kalau sebut. Nah, itu yang kita pakai. Kedua, sepakati juga bahwa saya menyiapkan materinya ini betul-betul ditugasi untuk merapikan dasar, merapikan fondasi daripada digital marketing. Jadi saya akan banyak ngomong soal lumpur, batu gitu ya, beton. Jadi bagian-bagian fondasi bawah. Nah, ini apa tentu tidak menyenangkan kalau ngomong di bagian bagian dinding, bagian atap masih enak ya. Apa ruang tamu gitu kan. Tapi kalau ngomong fondasi di bawah tanah itu memang kurang menyenangkan. Tapi saya sudah coba untuk membuatkan materi atau membawakan materinya dengan tidak terlalu teknis, tidak terlalu technical, IT, technical AI, ya, artificial intelligence dan seterusnya. Sehingga untuk teman-teman yang barangkali belum mendalami kecerdasan artificial tetap bisa mengikuti karena saya tidak akan menggunakan istilah-istilah teknis. Itu kesepakatannya. Kemudian pertanyaan ditahan sampai di sesi ketiga, sesi selesai, nanti di situ kita tanya jawab. Kalau toh tidak sempat juga, silakan bertanya di grup WA yang sudah kita buat. Nah, silakan, kita bisa bebas membahas di situ. Oke, izin saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat ya? Masih loading Bapak? Oh, oke. Oke, aman Pak. Aman ya? Oke, saya chat dan ini saya tutup dulu. Oke, saya pindahin supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, ini slide pertama saya. Di bagian kiri bawah ada link untuk yang ingin mengenal lebih jauh. s.id/Sandikusuma ya, silakan browse ke situ. Oke. Nah, saya sengaja pilihkan gambarnya itu yang di kanan itu adalah OMK yang lagi bersukacita membahas sesuatu atau melihat sesuatu. Ini adalah ciri khas dari OMK harusnya yang terjadi di banyak paroki. Beda kalau pertemuannya bukan OMK, tapi pertemuannya pengurus paroki, orang-orang yang sudah senior. Itu mereka biasanya alisnya nempel, itu berkerut kalau meeting ya kan. Bahkan kadang-kadang sampai gebrak meja gitu. Nah, harusnya OMK tidak demikian. OMK harusnya seperti yang digambar ini, apa, penuh sukacita ya, kebersamaannya terasa gitu. Itulah harusnya OMK. Mudah-mudahan itu yang terjadi di paroki kalian. Bahwa OMK-nya nggak baperan, nggak apa ya, nggak gampang ngambek gitu ya. Itu mudah-mudahan demikian yang terjadi. Oke. Nah, saya mulai dengan satu satu case.
Kalau acara OMK kalian diadakan besok, hari Minggu nih, besok, apa yang terjadi? Baru hari ini diputusin, yuk besok kita bikin acara apalah gitu ya di OMK. Apa yang terjadi? Nah, satu pertanyaan, siapa yang bisa dipastikan akan datang? Hanya ada empat, panitia, pengurus, teman-teman dekat, dan yang mungkin beberapa OMK yang sudah memang aktif. Ya, ya itu yang umum terjadi. Nanti berikutnya bikin lagi kegiatan OMK, siapa yang datang? Ya dia lagi, lo lagi, 4L itu. Selalu begitu terjadi di mana-mana, sehingga apa? Dan ini bukan hal baru, ini sudah dari zaman dulu ketika saya masih OMK pun juga sama seperti itu. Jadi kegiatan apapun dari OMK itu ya orang-orangnya ya dia lagi gitu. Nah, eh, padahal sebetulnya kita bisa luaskan eh, network kita, tidak hanya lo lagi tadi gitu ya. Nah, itu yang akan kita coba gali pada pagi hari ini. Karena apa? Karena memang dengan komunitas kita yang terbatas ya minoritas, jumlah kita hanya sekitar 15 juta dari 280 juta orang Indonesia. Jadi sangat kecil. Nah, tentu kita perlu masing-masing terutama OMK itu meluaskan networknya, meluaskan relasi, meluaskan jaringan, lintas paroki, lintas keuskupan, dan sekarang dengan adanya digital, lintas negara. Ini hal yang penting ya untuk sama-sama kita buka mindset kita untuk jangan sampai lo lagi seperti ini. Nah, bagaimana supaya orang yang belum mengenal kita ikut datang, bisa ikut join kepada kegiatan-kegiatan OMK kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah tujuannya kita belajar digital marketing. Bukan supaya kita terkenal, tetapi supaya karya yang baik yang kita buat itu ditemukan oleh orang lain. Seperti kalian menemukan acara webinar ini. Oke, mari kita mulai dengan yang chapter pertama. Kita mulai ngomong yang dasar tadi antara marketing dan versus sales ya. Marketing bahasa Indonesianya apa? Pemasaran. Sales itu penjualan. Apa sih bedanya? Nah, tagline-nya adalah karya baik layak ditemukan itu tadi ya. Oke, oke silakan on ini apa audio untuk tolong dijawab. Apa itu marketing? Salah satu atau satu dua orang silakan. Kalau peserta nggak ada yang jawab, saya minta salah satu MC yang jawab. Menurut teman-teman, apa itu marketing? Siapa mau jawab silakan. Oke, ini memang selalu terjadi seperti itu di awal-awal apa entah kenapa sehingga tidak mengambil kesempatan pertama. Padahal kalau menurut Izin saya, ya silakan, silakan. marketing ya Pak ya. Betul. Apa Marketing itu itu kan bahasa marketing? Indonesianya pemasaran ya. Ya, Pemasaran. Jadi pemasaran itu adalah kegiatan yang terencana ya, untuk eh, mengkomunikasikan ya, produk atau jasa kita kepada pelanggan. ya, Jadi komunikasi itu bisa melalui media cetak, media ya, online, media elektronik lain gitu. ya, Nah, itulah. Tapi kegiatannya itu juga selain mengkomunikasikan juga dia itu merancang ya, produk atau jasa yang akan dibuat gitu, akan direncanakan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Jadi marketing itu dimulai dari pengetahuan kita terhadap kebutuhan dari pelanggan. Baru setelah itu mantap, kita merancang produknya atau jasanya seperti apa. Kemudian kita menetapkan mantap, harganya, kemudian ya, juga kita mendistribusikan barangnya sampai ke tujuan pelanggan kita. Itu sih mantap, kurang lebih. Albert. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jawabannya menurut saya 100 ya. Kalau boleh lebih, saya kasih lebih. Mantap, mantap. Oke, gambaran secara umum seperti itu, marketing itu bukan berbeda dengan penjualan ya. Itu.
Itu kira-kira poinnya. Thank you. Oke, kita lanjut dulu. Oh, ada yang mau kasih komen lagi? Silakan. Oh, enggak. Oke. MC, tolong nanti kalau sudah waktunya habis, selesai nggak selesai di-cut ya, supaya nggak Siap. molor. Ya, siap, Ya, Pak. cut aja langsung. Dia habis waktunya gitu ya. Karena ini untuk 5 jam sebetulnya. Ya, oke. Ya, ini tadi dijelaskan oleh Kak Albert, manggilnya Kak. Ya, yaitu marketing itu asal katanya market yang artinya pasar. Kita bayangkan pasar itu seperti gambar yang di sebelah kiri, ya, pasar tradisional gitu. Nah, tadi udah dijelaskan, tapi mungkin belum tuntas karena sudah sekat duluan ya Kak Albert, mohon maaf karena waktu. Jadi apa yang terjadi di pasar sebetulnya? Yaitu ada orang datang untuk menawarkan produknya, entah barang, jasa, dan Pak sebagainya, Sandy, termasuk, ya, maaf Bapak, ini layarnya belum ganti ya, Pak? harusnya muncul apa yang terjadi di pasar. Ini masih siapa yang pasti datang, Pak? Oh, oh. Nah, sudah, Pak. Oke, silakan dilanjut, ya, Pak. Oke, ini sekarang muncul sudah apa yang terjadi di pasar. Iya, sudah, Pak. Oh, kok bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Ini masalah lag. Ada di saya koneksinya sih aman ya. Saya pakai 400 Mbps. Jadi sangat-sangat aman harusnya. Oke, nggak apa-apa. Eh, jadi saya ulang lagi, apa yang terjadi di pasar? Orang datang ke sana untuk menawarkan barang atau jasa dengan tadi sudah disebut oleh Kak Albert, menetapkan harganya berapa dan seterusnya dan sebagainya gitu ya. Itu adalah kegiatan dari penjualan atau sales atau offering penawaran. Kemudian bukan hanya orang yang mau menawarkan sesuatu yang datang ke pasar, tapi justru orang yang membutuhkan sesuatu juga datang ke pasar. Ya, kita sebutnya pembeli atau konsumen. Nah, ini dia mencari apa yang dia butuhkan, dia berharap akan menemukan di pasar, menemukan solusi, menemukan barang atau menemukan jasa di pasar itu. Ya, itu yang kita sebut dengan needs atau desire. Nah, ketemulah mereka di pasar. Kenapa ketemunya di pasar? Karena kalau kita punya produk lalu kita pajang di depan rumah, kemungkinan ada orang go show kebetulan passing by kebetulan lewat mungkin bisa aja membeli bertemu ya di situ. Tapi tentu itu akan jauh lebih bagus kalau ketemunya di pasar karena ketemunya dalam jumlah yang jauh lebih besar antara yang menawarkan dengan yang membutuhkan. Sudah ganti slide-nya? Belum, Bapak. Masih yang terjadi di pasar. Oh, aneh ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang sudah marketing sama dengan Hmm, membawa karya ke ya, pasar? sudah, sudah. Oke, I see. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau kita berbicara sekarang karya, jadi bukan barang atau jasa, tapi karya, itu juga perlu kita bawa ke pasar. Ya, perlu kita pasarkan. Jadi bukan hanya jualan gitu, bukan hanya barang atau jasa, tapi karya yang kita punya. Apa itu? Pelayanan kita UMK, retret, rekoleksi ya dan seterusnya atau yang harusnya menjadi perhatian khusus kita OMK adalah podcast. Penting sekali untuk kemudian kita mampu memasarkan konten-konten yang ada di paroki kita, keunggulan-keunggulan paroki kita, tempat-tempat wisata, budaya yang sangat menarik untuk dicontoh oleh daerah lain dan seterusnya. Itu perlu digali, perlu dipasarkan, dibawa ke pasar maksudnya. Jangan hanya ditaruh di lingkungan paroki sendiri, kira-kira begitu ya. Itu mengenai podcast itu penting sekali. Nah, itu kenapa acara ini diadakan, karena untuk itu. Bahwa untuk bisa membuat konten-konten kreatif di digital, memasarkannya, itu tidak harus kita jadi ahli di situ. Karena adanya AI. Itu poinnya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan komunitas. Itu penting sekali, kegiatan OMK itu penting sekali untuk dipasarkan, untuk dibawa ke pasar. Supaya komunitas-komunitas OMK dari paroki lain, dari keuskupan lain, ataupun dari masyarakat awam, masyarakat umum maksud saya, itu juga bisa mengetahui bahwa OMK itu aktif loh gitu. OMK itu
tidak pasif, UMK itu banyak kegiatannya yang produktif dan sebagainya. Ya, ya tentu memang sebisa mungkin harus ada dukungan spiritual ya. Jadi jangan 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 tidak terkendali gitu. Dan yang penting juga nggak ada salahnya mengenai usaha. Nah, ini juga sering kali kita salah mengerti, baik OMK maupun UMKM berpikir bahwa usaha itu adalah usaha kita sendiri. Oh, saya nggak mau berusaha. Apalagi ada yang bilang OMK, saya nggak perlu Om Sandi katanya. Kenapa? Ah, orang tua saya udah punya duit kok, ngapain saya cari duit? Katanya begitu coba. Nah, ini keliru ya. Keliru dalam arti kata, saya sebagai OLK, oke, saya tidak diizinkan oleh orang tua saya untuk usaha kecil-kecilan. Kamu fokus belajar, tunjukkan toga, pakai toga, apa sertifikat ijazah yang asli, bukan yang palsu. Nah itu apa? Itu banyak juga orang tua mintanya demikian sehingga kita nggak dikasih untuk usaha. Padahal sekarang work from anywhere itu jadi ini banget gitu ya. Ada banyak itu pelajar SMP, SMA, mahasiswa sambil dia kuliah nilainya bagus-bagus ya, IP-nya tetap di atas 3, tapi juga ikut berpenghasilan, penghasilan yang sifatnya lebih lebih independen. Nah, tapi yang saya maksud di sini poinnya adalah, oke, itu pun juga dilarang oleh orang tua kita, tapi tentu tidak akan dilarang kalau kita membantu tetangga, membantu keluarga-keluarga di lingkungan kita yang punya usaha UMKM, apakah itu catering dan sebagainya. Nah, kita bisa membantu mereka untuk bagaimana membantu mereka membawa karya mereka ke pasar gitu. Karena barangkali saya adalah ibu-ibu yang jago masak gitu ya, bikin catering, cateringnya enak banget, tapi nggak ngerti bagaimana caranya memasarkan itu, apalagi dengan memasarkan dengan cara digital seperti sekarang ini. Oke, ini mudah-mudahan sudah berubah juga. Sudah, Pak. Oke, aman seperti ya. Nah, masalahnya sekarang kan pasarnya berubah, itu dia. Ini yang jadi repot. Jadi pasarnya tidak lagi seperti pasar tradisional dari zaman dulu, gitu. Oleh karena itulah, jadi pasar digital yang sekarang ini, pasar yang berubah sekarang ini adalah pasar digital. Jadi bukan hanya marketplace ya, Shopee, Tokopedia, dan seterusnya, bukan. Tapi bahkan media sosial juga jadi pasar sekarang. Saya lihat banyak sekali transaksi terjadi di TikTok, ya, Instagram pun, dan seterusnya. Bahkan Google ikut-ikut jualan buku, jualan training, segala macam. Oke, jualan map ya. Oke, jadi pasarnya sekarang adalah sudah betul-betul berubah gitu ya. Tidak lagi terpaku secara fisik di suatu tempat. Pasarnya bisa bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Sehingga yang apa yang kita sebut dengan marketplace, apa yang kita sebut dengan media sosial, itu semua bisa bisa menjadi pasar, pasar digital tentunya. Nah, akibat dari begitu berubahnya, begitu meluasnya pasar itu, maka tentu kita harus menyesuaikan. Oke, dari banyak pasar yang tersedia, pasar mana yang cocok untuk kita? Pasar mana yang cocok untuk tetangga saya si ibu catering tadi, gitu. Nah, itu tentu harus kita pahami gitu. Apa eh, jangan sampai seperti yang terjadi gitu ya. Beberapa kali saya terima orang hubungi saya atau WA saya, "Selamat pagi Pak Sandi, mohon ganggu waktunya sebentar ya." Oke, baik, kenapa? "Saya ingin menawarkan alat-alat kecantikan ini Pak." Gitu. Loh, se- kamu ingin saya jadi perempuan? Saya bilang harus pakai alat-alat kecantikan. Enggak, mungkin maksudnya barangkali Bapak mau kasih hadiah untuk istri, untuk anak perempuan, dan sebagainya. Nah, ini saya pikir pemasaran yang memaksakan ya. Gitu. Ya, karena saya tentu kalau memang katakan mau memberi hadiah kepada istri anak, ya pasti tanya mereka dulu, kamu mau pakai lipstiknya merek apa, warna apa, dan sebagainya, bukan saya nentuin. Oke. Nah, ini poinnya adalah membawa karya baik ke pasar digital, itu poinnya. Artinya karya baik layak ditemukan. Kalau ditaruh di rumah, ditaruh di lingkungan saja, ditaruh di paroki saja yang dikenal hanya separoki, maka pasar tidak akan berkembang, ya. Penjualan omset tidak akan meningkat. Oke, sekarang ini antara marketing dengan sales yang dari awal tadi.
ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan cukup baik, dengan sangat baik oleh Kak Albert. Ya, yang pertama tentu adalah pengenalan produk ya. Ini orang harus kenal dulu. Kalau nggak tahu produknya, bagaimana dia bisa bisa tertarik ya. Kemudian setelah tertarik, maka ya tentu dengan tertarik artinya menunjukkan nilai tambahnya, keunggulannya apa, sehingga membuat orang tertarik. Dari situ maka timbul apa yang disebut dengan trust ya, kepercayaan. Jadi reputasi hal yang penting, testimoni ya dari orang-orang yang sudah merasakan, memberikan testimoni, sehingga kemudian kalau untuk produk baru yang barangkali testimoni belum dapat, maka biasanya orang kasih jaminan kualitas. Jaminan kualitas yang paling gampang untuk diberikan adalah dalam bentuk garansi. Produk-produk itu biasanya selalu disertai dengan garansi. Gitu. Nah, kalau produk elektronik gitu ya, misalnya sebagai contoh, garansi saja tidak cukup. Ya, maka harusnya kita tahu bahwa bukan hanya sekadar garansi 1 tahun, oh yes gitu. Enggak demikian. Yang kedua adalah garansi ketersediaan spare part. Misalnya, spare partnya harus tersedia gitu. Kemudian garansinya juga di mana garansi itu disediakan untuk service centernya, perbaikan dan sebagainya itu ada nggak? Nah itu kalau kita ngomong automobil ya, ngomong elektronik dan seterusnya. Itu. Tetapi kalau kemudian ngomong alat kecantikan, garansinya apa? Nah, ternyata setelah pakai, pakai bedak atau lipstick atau apa, kemudian ternyata terjadi gangguan kepada wajah kita, apakah itu bisa digaransi supaya wajah kita kembali semula? Atau sudah terlanjur apa, wajah kita jadi rusak kulitnya dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang tentu perlu ya, supaya apa, reputasi bisa dibangun, reputasi yang positif ya dengan apa jaminan kualitas itu. Itu penting sekali untuk kepercayaan. Nah, nggak berhenti di situ, tentu masih ada satu lagi, yaitu kalau apa, diberi kesempatan untuk interaksi ya dengan Q&A, dengan tanya jawab. Jadi jangan sampai kemudian masih ada, sudah percaya tapi masih ada keraguan-raguan, itu harus dituntaskan. Nah, itu dengan konsultasi dan seterusnya, media-medianya apa nanti tentu akan dijelaskan. Oke. Kalau setelah 4 poin itu, barulah kemudian selesai tugas kita sebagai marketing. Selanjutnya kita hand over ke tim sales, orang yang menjual. Tugasnya sales tidak lagi mengenalkan produk, tertarik, itu seperti yang sering terjadi, itu kacau ya. Karena sales biasanya tugas utamanya adalah membantu mengambil keputusan, bukan membantu memperkenalkan produk dan sebagainya. Itu bukan tugas dari sales sebetulnya. Gitu. Nah, itu tadi tugasnya adalah untuk membantu mengambil keputusan. Oke, mau tipe yang mana? Gitu. Mau tipe yang ini, yang dan seterusnya. Itu tugas dari sales. Oke, kalau disingkat, sebetulnya marketing itu tugasnya membukakan pintu, sedangkan sales membantu orang masuk ke dalam. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong lebih spesifik di chapter kedua ini, mengapa OMK perlu digital marketing? Nah, tagline-nya adalah, kalau karya kita membawa manfaat bagi orang lain, jangan biarkan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Usahakan sebanyak-banyaknya orang mengetahui manfaat dari karya kita. Itu. Ini kaitannya dengan Injil, kalau boleh saya singgah ke Injil ya kan. Jangan letakkan Dian di kolong tempat tidur atau di bawah gantang, tapi taruhlah di atas kaki Dian supaya sinarnya apa, lebih luas gitu, menjangkau sekitar kita, kira-kira gitu. Nah, ini juga sama, dalam marketing juga demikian. Kalau kita punya sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka usahakan banyak orang mengetahuinya. Ya, jadi jangan jangan apa, diam-diam, malu nanti disangka promosi, disangka pengen terkenal dan sebagainya, itu hal yang menghambat. Apa saja kegiatan atau karya? Ini contoh-contoh saja. Mulai dari tadi sudah sempat kita singgung, retret, ya kur misalnya. Katakanlah di paroki kita, OMK ini jago-jago nyanyi nih, dan hobi-hobi nyanyi, passionnya adalah suka nyanyi gitu. Dan kenapa tidak misalnya apa, bikin bikin kur, bikin paduan suara, lalu berlatih secara kontinu, lalu kemudian apa, bawa itu ke pasar setelah menjadi karya,
supaya kemudian itu bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, itu seringkali kemudian tentu sering akan mendapat tanggapan ya dari entah paroki sebelah atau ada keluarga yang lagi ada acara perlu panggil beberapa orang kur gitu dan sebagainya. Termasuk kegiatan baksos, podcast tadi sudah kita bahas, usaha kecil dan seminar dan seterusnya. Boleh. Oke, ya, yang mana yang perlu dipromosikan? Itu ada banyak tadi kan ya. Yang mana yang perlu dipromosikan? Jawabannya adalah semua. Bukan semua harus jualan, tapi semua perlu dikomunikasikan. Artinya semua orang diusahakan tahu apa saja karya baik yang kita punya. Apa saja itu kita perlu ini. Makanya kalau tadi saya diperkenalkan sebagai pembawa renungan gitu ya, fresh juice dan seterusnya, the power of word, liturgia verbi itu kok nggak ada kaitannya dengan AI ini gitu. Ya itu memang karena tidak dipromosikan semuanya oleh MC. Dan saya pun juga nggak mau semuanya nanti malah bingung. Oke, nah ini satu hal yang perlu kita catat. Karya yang baik tidak otomatis dikenal. Jangan terlalu pede kita bahwa oh saya punya karya baik itu wah orang pada tahu. Jangan ya. Ini bukan soal rendah hati ya, tapi orang tahu karya itu ada. Karya yang kita punya, karya yang baik itu ada. Jadi itu poinnya. Jadi tidak otomatis akan dikenal itu tidak. Jadi kita berharap orang lain akan mempromosikan itu ke apa bisa jadi reference itu bisa jadi tapi bukan satu-satunya atau bukan sesuatu yang secara serius bisa membantu karya yang baik itu. Ya, kalau orang tidak tahu mereka tidak akan datang. Kalau orang tidak tahu mereka tidak akan datang. Nah, saya bersyukur webinar kita kali ini pertama kali banyak orang nggak tahu, tetapi ternyata sebagian tergerak untuk datang. Ini sesuatu yang menurut saya baik dan ini mestinya adalah karena juga atas atas perkenan dari alam Bapa kita juga bahwa kita diizinkan untuk bertemu dengan OMK lintas paroki, lintas keuskupan. Nah, jadi saya ulang, kalau orang tidak tahu, mereka tidak akan datang. Maka supaya orang datang, kita perlu memberitahu orang lain. Memberitahu orang lain itulah kegiatan marketing. Dan kegiatan marketing itulah kita jalankan sekarang ini melalui media digital. Jadi, kadang masalahnya bukan karena acaranya jelek, ya. Bukan. Acaranya bagus, tapi karena orang nggak tahu, ya mereka nggak datang. Oke, digital marketing adalah membantu karya baik ditemukan orang. Itu poinnya. Jadi bukan merubah karya jadi jualan, bukan. Nah, tapi membantu karya kita yang baik itu ditemukan orang. Itu poinnya daripada marketing. Ditemukannya di mana? Ya tentu di pasar-pasar digital tadi. Entah itu di TikTok, di Instagram, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke chapter 3. Waktu saya masih berapa lama ya? Apa saya perlu gaspol atau boleh ya, sedikit rem? Oke, sambil menunggu. Jadi kita masuk ke chapter 3, cara berpikir digital marketing. Nah, ini yang sering terjadi, yang saya temukan juga di mana-mana, itu begitu kita mau membuat karya digital, gitu ya, konten digital, maka langsung terpikir di benak kita itu bikin posternya dulu, flyernya kayak apa dan sebagainya. Itu keliru ya, kesalahan dari seorang pemula adalah mikirin posternya dulu, kemudian rame di situ, enggak ini dikiniin warnanya ini dan sebagainya. Kita terjebak di situ gitu. Padahal itu cara yang keliru. Nah, maka saya sarankan jangan buka Canva dulu, jangan buka desainer dulu, tools untuk desainer. Jangan cari template mana cocok, warna mana yang cocok dan sebagainya. Jangan mulai dari situ. Mulai dari pertanyaan yang benar. Ya. Yang pertama pertanyaannya, siapa yang ingin kita bantu? Itu dulu. Artinya personanya siapa? Dengan kata lain, apa yang akan kita bawa ke pasar itu? Ya. Jadi bukan desainnya seperti apa enggak, ya, tapi
pesan ini untuk siapa? Artinya target kita nanti siapa? Siapa yang akan kita beritahu mengenai karya kita itu? Nah, secara sederhana saya coba gambarkan seperti ini. Pertama tentu audiensnya siapa, kemudian masalahnya apa. Artinya masalah dalam ini bukan problem negatif ya, tapi artinya kebutuhan orang itu apa sebetulnya gitu. Maka audiens kita itu butuh apa, artinya pasar itu membutuhkan apa. Itu yang perlu kita yang saya anggap sebagai masalah gitu ya. Kemudian tentu dari situ kemudian kita bisa tawarkan nilai-nilai, keunggulan-keunggulan, nilai plus tambahan dari yang kita bawa itu, dari karya kita. Baru setelah itu kita masuk ke penyusunan kontennya, yang tadi di awal itu. Mau bikin posternya, flyernya, ya, baru boleh buka Canva, buka yang lain untuk bikin kontennya. Itu kira-kira. Jadi 3 tahap pertama itu mengenai audiens, masalah, dan nilai itu dahulukan sebelum kita mulai mengerjakan. Nah, pada waktu kita mengerjakan konten juga kita harus pikir nanti bahwa ini akan kita lempar ke pasar yang mana, ke media sosial yang mana, ya, ke eh, apa, marketplace yang mana. Itu tentu perlu. Kenapa? Karena kita nggak bisa katakanlah apa seperti orang bilang, jangan sampai kita kemudian menjual garam ke pantai. Jangan sampai kemudian apa, kita menawarkan sesuatu yang menurut kita penting, bagus, diperlukan, tetapi sebetulnya orang tidak membutuhkan. Kan tadi di awal kita tahu bahwa kita menawarkan apa yang dibutuhkan orang. Nah, setelah itu tentu harus diikuti dengan interaksi. Ada keraguan-raguan tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan ada interaksi kita dengan publik, dengan orang-orang di pasar. Setelah itu yang terakhir adalah evaluasi. Ya, setelah itu kita evaluasi karena seringkali terjadi, pertama karena berubahnya teknologi, berubahnya eh, tools, alat menyebabkan kemudian kita perlu evaluasi, kita perlu sempurnakan lagi. Atau juga yang sering terjadi, ketika di awal pertama kali kita buat, masih ada tercecer kiri kanan, masih ada kekurangan di sana sini, kita perlu evaluasi sehingga pada versi berikutnya itu kita bisa mempunyai yang lebih baik, ya, apa karya yang lebih baik, yang apa eh, pemasaran yang lebih baik, itu kira-kira. Apalagi di zaman sekarang perubahan begitu cepat, dalam hitungan minggu itu bisa terjadi penyempurnaan tools dan sebagainya yang menyebabkan kita mau nggak mau cepat berubah. Kenapa demikian? Karena memang sekarang ini merubah flyer, merubah poster itu Kalau jauh lebih cepat, sementara sih saya jauh lebih cepat, jauh lebih murah, gitu ya, dibandingkan dulu. Kalau zaman dulu sebelum digital, wow, mahal banget kita untuk bikin flyer, bikin poster, untuk di apa, di promosi marketing. Apalagi kemudian setelah jalan kemudian minta dirubah, biayanya kurang lebih sama dengan yang pertama dan seterusnya. Jadi itu hal-hal yang sekarang ini sudah jauh berubah, maksud saya lebih cepat dan lebih murah, sehingga tidak jadi masalah. Dan satu lagi, bisa dikerjakan oleh mereka yang tidak harus ahli dalam bidang itu, dalam bidang desain dan sebagainya. Oke, ini salah satu contoh ya mengenai target dari audiens. Kenapa ini penting? Kita punya seminar AI, seminar yang sama nih, gitu ya. Kita mau bikin. Nah, maka seminar AI yang sama itu bisa jadi kita akan bawakan dengan cara yang berbeda. Kalau memang target audiensnya mahasiswa, maka cara kita membawakan seminar bagaimana AI membantu mahasiswa itu lebih kepada bagaimana mereka bisa nanti supaya tugas-tugas bisa lebih rapi dan seterusnya. Kalau target audiensnya adalah UMKM, maka cara kita membawakannya jadi berbeda. Begitu juga kalau kita bawakan ke pengurus OMK ataupun ke yang lain. Jadi sangat tergantung dari target audiensnya. Seperti yang saya sekarang sampaikan ini saya hindari betul tuh istilah-istilah teknis, teori-teori ya, sumber-sumber pakar-pakar marketing dan sebagainya, sama sekali tidak saya singgung. Tetapi kalau saya lagi diminta untuk jadi narasumber di kalangan para tenaga kerja marketing atau sales, saya akan lebih mudah menggunakan terminologi atau menggunakan istilah-istilah marketing karena dengan satu kata mereka sudah ngerti yang saya maksud. Gitu. Tapi kalau sekarang yang umum, yang bukan orang marketing,
bukan ahli marketing tentu keteteran mengikuti kalau terlalu banyak terminologi yang teknis sifatnya. Kira-kira seperti. Jadi poin inilah target audience itu sangat menentukan bagaimana kita deliver karya kita itu. Nah, ini satu lagi. Ini juga penting. Kalau semua orang adalah target, jadi tadi kan kita sebut target kita siapa? Mahasiswa kah? UMKM kah? Harus ada targetnya. Tapi kalau semua orang kita jadikan target, enggak, semua penting, semua perlu gitu, maka artinya tidak ada orang yang merasa pesan itu untuk dirinya. Tidak merasa eksklusivitas dari apa yang kita sampaikan. Ini kerugian besar untuk kita. Harusnya yang bisa kita lakukan adalah begitu orang menerima pesan dari kita itu, wah iya, ya ini kayaknya berguna untuk saya. Supaya demikian, artinya itu kita bisa mencapai target kita. Ya, ini salah satu contoh persona ya, persona untuk sebagai target audience supaya terasa nyata. Ini Saya kayak berikan gini nih. contohnya, Kayaknya ada itu yang bocor gitu ya. Tolong co-host bantu. mengundang Tolong teman-teman mic-nya di off-kan dulu supaya nggak mengganggu. Oh, saya jadi ingat. Apakah kita sudah rekam belum ya? Sudah direkam Pak Sandi aman. Sudah aman ya. Oh, iya, ada Bu Erna aman. Oke, lanjut. Nah, ini kita ngomong persona sekarang. Ngomong target audience tadi. Lanjutan dari target audience. Ini saya berikan contoh namanya Maria. Yang jelas dia bukan ibunya Yesus ya. Ini adalah OMK, umur 23 tahun. Punya usaha kecil, tapi sering bingung mempromosikan usahanya. Padahal dia cukup aktif di OMK. Cuman seringkali bingung sehingga akhirnya kemudian mau datang, mau nanya, malu, sungkan, dan sebagainya, sehingga tersia-siakan. Ya. Padahal inilah target audiens sebetulnya. Ini bisa bisa kita bantu untuk bagaimana supaya Maria yang punya usaha kecil itu bisa kemudian usahanya dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar. Kira-kira demikian. Nah, padahal kalau kita lihat gambar di sebelah kanan itu kan ya, dia aktif jadi kur, aktif di berbagai kegiatan, baksos dan sebagainya. Ini sayang sekali, potensi target audiens seperti Maria ini sayang sekali kalau kemudian kita biarkan lewat begitu saja. Ini adalah aset dari gereja, aset kita, aset OMK, dan seterusnya. Nah, ini contoh ya sebagai persona ya. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh, Maria itu sebetulnya butuh apa sih? Kalau kita undang dia untuk ikut seminar, ikut apa gitu ya, mungkin bukan bukan solusi yang baik, karena yang dia butuhkan solusi. Bagaimana caranya saya mempromosikan usaha kecil saya, itu kebutuhannya. Nah, itu yang harus kita penuhi. Bukan kemudian diajak ikut seminar, yang dia barangkali juga nangkepnya hanya sebagian, dan seterusnya. Jadi konten yang kuat menjawab kebutuhan, bukan hanya mengumumkan karya kita atau acara yang kita mau buat dan sebagainya. Ya, yang berikutnya, nah ini tidak bisa dihindari, value proposition ini saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang jelas penempatan nilai. Kenapa orang harus ikut kira-kira gitu. Jadi bukan karena acaranya, bukan karena aktornya atau tokohnya, kultus individu ya. Bukan karena itu, tapi karena manfaat yang mereka rasakan. Jadi setelah pulang dari kegiatan itu mereka atau setelah selesai dia mengikuti kegiatan marketing itu, dia tahu bahwa oh ini saya mendapat manfaat. Bukan saya akan beli, itu penjualan tadi. Kalau di marketing dia mendapatkan manfaat, that's enough. Nah, ini poinnya adalah kita mulai sekarang harus pede belajar promosi tanpa harus jago desain. Ya, kenapa? Loh, kalau kita nggak ngerti desain, terus gimana desain kita amburadul loh? No, ada yang namanya artificial intelligence ya. Ya, itu yang bisa membantu kita untuk kita bisa membuat desain sekelas dengan profesional walaupun kita masih amatiran. Itu poinnya. Oke, ini etika aja, jadi apa? Jangan untuk menjelekkan orang lain ya, ikut-ikutan gitu dan seterusnya itu saya lewati aja. Oke, kita masuk ke chapter keempat, digital marketing di era AI. Ya, kita tadi sudah bahas bahwa digital marketing sekarang sudah berubah
Dulu tuh susah banget ya, jadi nulis caption aja lama, kalimatnya apa ya gitu, desainnya belum, gambarnya nyari di mana dan sebagainya, belum nanti kena hak cipta dan sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya artificial intelligence ikut membantu, hal-hal tadi yang sulit itu menjadi jauh lebih mudah, menjadi jauh lebih kreatif, dan menjadi jauh lebih cepat selesai. Teman-teman bisa bayangkan, saya butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan 79 slide presentasi saya sekarang ini. Kalau sebelum ada AI, barangkali saya butuh waktu 2 minggu ya untuk menyiapkan seperti ini. Kalau sekarang cukup 2 jam. Oke. Nah, perubahan terbesar bukan AI membuat konten. Jadi bukan bukan si AI-nya yang bikin, tapi AI mempercepat proses kita berpikir. Proses kita membuat konten lebih cepat dibantu oleh AI, bukan AI yang membuat. Ya, ini saya skip. Berpikir bersama AI ya, mulai dari pemilihan pencarian idenya gitu, yang terbaik yang mana, nah itu kita bisa tektokan dengan AI, tapi tetap decision is kita ya. Kita penentunya. Jadi karena AI tidak menggantikan digital marketing, AI mempercepat digital marketing ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui bahwa strategi marketing, strategi pemasarannya itu tidak banyak berubah dari dulu. Masih oke, masih valid sampai sekarang. Yang berubah kecepatannya. Kecepatan strategi itu diimplementasikan di pasar. Itu yang berubah sekali. Sehingga siapa yang lebih dahulu masuk ke pasar, dia lebih berpeluang mendapatkan marketnya gitu. Itu konsepnya sekarang. Makanya seringkali belum punya apa-apa dia sudah masuk dulu gitu. Itu seringkali orang lakukan itu, tapi saya tidak sarankan demikian. Oke, jadi bukan pemasarnya yang berubah ya, itu kita tahu. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa AI membantu kita mulai dari ide awalnya. Nanti kan kita lihat bagaimana caranya ini, saya skip aja dulu ya. Nah, yang penting kita perlu tahu ini, bahwa kita harus menyadari bahwa AI tidak tahu komunitas kita ini siapa. AI nggak tahu ya. Kemudian AI juga nggak tahu pelayanan kita ini apa saja, itu AI nggak tahu. Kita harus kasih tahu dia dulu nanti. Dan AI juga nggak tahu visi kita apa. Apa yang jadi visi yang ingin kita capai, itu AI nggak tahu. Ya, itu adalah bagian dari kita, bukan kan kita serahkan kepada AI. AI tidak akan bisa menelusuri komunitas kita siapa saja gitu, nggak bisa. Jadi eh, istilahnya lah AI adalah partner untuk berpikir, bukan yang menggantikan kita. Jadi nanti silahkan dibaca-baca ya. AI bisanya apa gitu. Tapi ada yang manusia yang tetap harus menentukan tujuan, memahami audiens tadi ya, target audiens, menjaga nilai dan seterusnya, termasuk pengecekan fakta. Hmm, Oke. Nah, lanjut AI untuk digital marketing ini yang penting. Ya, saya rasa kita sudah tahu apa itu artificial intelligence ya. Yang jelas AI itu bukan seperti Google Search, bukan untuk cari halaman, searching, bukan. Tapi AI bukan juga mesin penjawab, nanya sesuatu dijawab, bukan juga demikian, walaupun dia bisa. Tapi bukan itu tujuannya kita menggunakan AI. AI adalah partner kita untuk berpikir, bukan menggantikan kita berpikir, bukan meminta AI untuk memahami konteks kita. Tidak demikian, itu pasti gagal. Ya. Ada 4 hal yang penting: ide, draft, variasi, dan editing. Terutama di ide itu penting sekali. Ya. Dan biasanya prinsipnya adalah meminta beberapa opsi, lalu pilih, edit, diskusikan. Ya, itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama dengan AI. Jangan kita nanya sesuatu, minta sesuatu, dikasih ya sudah gitu, pasrah kepada AI. Saya pikir itu keliru karena ada hal-hal yang AI nggak tahu. AI nggak tahu komunitas kita, nggak tahu target kita, dan seterusnya. Nah, ini yang penting nih. AI seringkali bisa terdengar sangat meyakinkan, sangat pandai, padahal belum tentu benar. AI itu bisa jadi menjawab dengan tepat dan benar terhadap hal-hal yang sangat kompleks yang memerlukan kecerdasan yang tinggi.
tetapi dia bisa juga menjawab keliru terhadap hal-hal yang sederhana. Itu yang perlu kita catat. Jadi AI itu nggak bisa kita pastikan pasti 100% benar, tapi juga kita nggak bisa katakan AI itu nggak bisa benar, nggak bisa canggih, gitu. Nggak juga ya. Gitu. Oke, demo nanti akan ditunjukkan oleh presenter berikutnya. Saya skip aja. Nah, yang beberapa hal yang perlu barangkali kita lihat adalah bagaimana prompt kita buat dengan prompt. Jadi seringkali kita buat prompt itu singkat, sederhana, lalu seperti contoh ini buat caption bla 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 gitu. Oh, ada yang nandain. Buat caption ya, oke. Nah ini nggak bisa ya. AI tidak tahu caranya apa, untuk siapa caption itu dibuat, gayanya bagaimana, call to actionnya bagaimana, seterusnya itu apa AI nggak tahu, jadi nggak cukup, nggak bisa dengan itu. Sebaliknya ada juga yang kemudian membuat prompt. Prompt itu adalah perintah kita kepada AI. Nah, membuat prompt itu kita pikirin betul-betul A, B, C, D-nya gitu kita pikirin sehingga kemudian untuk bikin prompt aja kita perlu waktu sampai sejam 2 jam gitu. Itu juga nggak benar gitu ya. Ya, singkat seperti ini nggak benar, terlalu jelimet mikirin juga nggak benar. Nah, terus seperti apa? Ya, ini konsepnya. Jadi prompt yang jelas itu saran saya, ini selalu saya sarankan untuk menggunakan konsep yang saya sebut sebagai 5K. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama konteks, kedua kerja, ketiga keluaran, kriteria, klarifikasi. Ada 5, itu K semua depannya. Konteks, kerja, keluaran, kriteria, klarifikasi. Kita lihat satu-satu. Pertama konteks. Nah, dalam konteks ini perlu kita jelaskan kepada AI situasinya, acaranya, audiensnya, informasi yang penting apa, itu perlu kita sampaikan. Misalnya, contoh, webinar gratis untuk OMK pemula yang ingin belajar promosi digital. Nah, itu clear ya konteksnya. Yaitu mau bikin webinar gratis untuk OMK pemula. Ada kata-kata pemula, udah clear itu, konteksnya jelas. Ya, yang ingin belajar promosi digital. Bukan ingin belajar Injil, bukan ingin belajar yang lain-lain. Jadi clear, ini konteksnya penting. Jadi kita harus sebut dulu konteksnya apa, acara apa yang kita mau buat, situasinya seperti apa. Misalnya, selama ini kita membuat kegiatan pertemuan OMK itu yang hadir sangat sedikit, padahal di paroki kita ada katakanlah 200 OMK, tapi yang hadir cuma 12 orang, gitu misalnya. Situasinya dijelaskan. Nanti dari situ kita kemudian bisa eksplor sama-sama dengan AI, kira-kira penyebabnya apa saja, kenapa situasi itu terjadi. Itu yang pertama, ya ini mengenai konteks tadi clear ya. Ini yang kedua, kerja. Ya, ini harus jelas juga tugas apa yang harus dikerjakan oleh AI, itu harus jelas, harus clear. Tugas harus clear. Kita orang Indonesia, kelemahan kita adalah seringkali kita tidak bisa memberi instruksi kerja dengan jelas. Sehingga seringkali kemudian sebagai anak buah kita menebak-nebak maksudnya bos apa sih gitu. Itu terjadi di perusahaan di mana-mana, di dunia pendidikan juga. Nah, ini memang kelemahan dari kita. Tidak bisa clarify apa yang menjadi instruksi kita. Ya. Jadi harus jelas tugas apa yang harus dikerjakan oleh AI, itu harus jelas kita ini. Buat caption Instagram, misalnya, itu jelas untuk Instagram kita perlu bikin gitu. Atau saya mau buat broadcast untuk WhatsApp atau pesan WhatsApp. Nah, Nah, itu ini pilih clear ya. aja yang ini, yang residu, yang ini. Oke. Yang ketiga keluaran. Nah, hasilnya seperti apa yang kita harapkan? Bentuknya seperti apa? Itu juga harus jelas. Ya, misalnya saya mau 3 versi caption, 3 opsi caption. Nah, masing-masing maksimal 120 kata. Nah, itu clear. Itu output atau keluarannya jelas. Yang kita minta itu nanti AI akan buat 3 pilihan, masing-masing maksimal 120 kata supaya nggak terlalu panjang, misalnya. Kemudian berikutnya kriteria, batasannya, gaya bahasanya, apakah gaya UMK gitu ya. Seperti yang sering saya lakukan gitu, saya minta gaya UMK, kemudian saya kirim kepada beberapa teman UMK, wih Pak Sandi gaul banget bahasanya, istilahnya katanya, padahal saya nggak ngerti sebetulnya. Tapi dibantu oleh AI, saya bisa menggunakan istilah-istilah kalian itu gitu.
Nah, atau mungkin mau yang lebih santai, nggak serius, nggak formal, ya dan seterusnya. Nah, itu kriteria yang kita harus kasih tahu. Nah, mungkin juga perlu saya sisipkan di kriteria ini adalah apa yang disebut dengan negatif prom. Negatif prom, prom negatif. Nah, itu juga baik untuk kita masukkan di kriteria. Artinya, batasan-batasan yang tidak boleh atau jangan dilanggar oleh AI. Itu penting negatif, gitu ya. Eh, apa, hindari kata-kata vulgar itu sudah otomatis oleh AI. Mereka tidak akan mau bikin kata-kata yang tidak sopan gitu. Tapi ada hal-hal negatif misalnya ini hanya khusus untuk wanita saja. Misalnya itu negatif prom ya, artinya yang pria nggak boleh ikut gitu. Nah kayak gitu. Oke. Negatif prom itu penting sekali ya untuk supaya AI tidak masuk ke area yang kita larang itu. Nah, yang terakhir yang penting adalah klarifikasi. Ini penting banget menurut saya, karena saya selalu lakukan ini. Jadi ketika kita sudah memberikan prompt tadi, keempat prompt sebelumnya, maka yang terakhir, yang kelima, kita selalu minta AI untuk klarifikasi dulu sebelum dia mulai mengerjakan. Yaitu contohnya, jika ada informasi yang kurang, tanyakan dulu sebelum menulis, sebelum mengerjakan. Tuh, selalu demikian. Nanti AI akan memberikan kita list nomor satu, ininya gimana Pak Sandi, ininya gimana, dan seterusnya. Nah, tinggal kita klarifikasi hal-hal itu. Itu hasilnya lebih baik. Nah, dari klarifikasi ini juga ada satu hal lagi yang juga sangat juga sama pentingnya di samping klarifikasi tadi adalah kita minta untuk dia sendiri klarifikasi apa yang dia kerjakan. Misalnya, promnya, oke, terima kasih kamu sudah membantu membuat, tolong sekarang kamu periksa kembali apa yang sudah kamu kerjakan. Nah, itu klarifikasi yang tahap duanya. Sehingga dia sendiri akan ngecek, oh iya Pak Sandi, mohon maaf itu salah ya ternyata ini dan sebagainya akan muncul. Sehingga hasil kita nanti lebih lebih akurat, nggak halu ya, orang bilang halu gitu, atau nggak tidak sesuai harapan tidak akan terjadi, lebih akan sesuai harapan. Kira-kira demikian. Oke, konteks kerja, keluaran, kriteria, klarifikasi itu prom yang lengkap. Ini contohnya. Kayaknya waktunya sudah akan menjelang habis ya. Masih ada sekitar 10 menit lagi, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih, Kalis. Nah, Kal, makanya Kal. Oke, ya, ini mindset lagi karena saya ngomongnya di dasar ya, ngomong fondasi. Jadi mindset lagi bahwa seringkali kita juga keliru bahwa kita pakai AI untuk memulai sesuatu, bukan untuk menyelesaikan. Itu karena seringkali kita perlu baca baca ulang apakah sudah benar atau belum, minta si AI untuk baca ulang apa yang dibuat, untuk dia koreksi sendiri apa yang dia sudah buat gitu. Kemudian seringkali juga misalnya kayak tadi kriteria atau gaya bahasanya sudah cocok untuk EMK atau belum. Nah, itu seringkali terjadi, bukan seringkali, bisa jadi terjadi AI tidak terlalu paham mengenai OMK di Indonesia. Bisa jadi demikian. Mungkin yang dia pakai patokan umum OMK di Amerika, di Eropa, gitu ya, tentu beda dengan gaya OMK Indonesia. Maka barangkali kita lupa mencantumkan gaya yang cocok untuk OMK Indonesia. Tapi kalau kita sebutnya OMK, harusnya AI yang kita pakai mestinya sudah ngerti bahwa itu adalah orang muda Katolik di Indonesia. Karena di Eropa, di Amerika mereka tidak gunakan istilahnya OMK. Kira-kira demikian. Tapi kalau istilahnya pemuda gitu. Nah itu di mana-mana sama pemuda, makanya harus sebut. Maka saya sering kalau memang sudah ngomong tentang kedaerahan, maka saya sering menyebutnya sebagai orang Jawa, sebagai orang Bali, nah gitu. Jadi supaya lebih spesifik gitu untuk menyesuaikan gayanya, karena orang Bali berbahasa Indonesia itu berbeda dengan orang Jawa berbahasa Indonesia, ada perbedaan. Nah, kalau kita ingin lebih spesifik, lebih tajam, maka kita harus sebut itu. Oke. Ya, publikasi ya tentu dengan harus kita punya konfidensial. Kita harus confidence dengan apa yang akan kita publikasikan
dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita akan publikasikan itu. Ya, ini yang tadi summary bahwa jangan dilupakan selalu kita kalau prompting kita gunakan konsep 5K itu, konteks, kerja, keluaran, kriteria, klarifikasi. Nah, ini tentu dengan harapan hasilnya akan lebih relevan, lebih jelas. Oke, ini yang terakhir, seperti 7 mengenai AI yang bertanggung jawab. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. AI itu pintar, tapi belum tentu benar. Nah, terutama kalau konteksnya kurang, ya. K yang pertama kurang, itu bisa jadi si AI ngelantur gitu ya. Atau datanya belum cukup diverifikasi, atau instruksinya terlalu umum, atau yang sering terjadi juga kita tidak batasi tadi dengan negatif prompt. Ya, contoh saya sendiri kalau lagi mengadakan web research gitu ya, apa penelitian di media sosial atau di media digital, saya bilang kepada ChatGPT, saya menyebutnya Chatty, Chatty, tolong kamu catat bahwa kalau kamu carikan referensi untuk saya hanya mau kamu carikan dari sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang diakui di Indonesia, baik internasional. Nah, dengan demikian, maka si Chatty akan carikan informasi itu tidak akan ngambil dari sumber yang abal-abal. Nemu seseorang yang nggak jelas dia siapa, ngomong yang ngawur, gitu nggak akan diambil. Dia hanya ngambil dari sumber-sumber yang kredibel, misalnya Kompas, Tempo, News Detik, ya, atau Reuters, ada seterusnya yang apa sumber-sumber yang kredibel. Atau dari kementerian-kementerian, dari websitenya kementerian, itu tentu kredibel gitu. Nah, itu kita bisa batasi seperti itu, dan kata-kata catat ya itu supaya nggak setiap kali saya harus beritahu instruksi itu. Maka berikutnya saya nggak perlu sampaikan bahwa saya minta dari sumber yang kredibel. Begitu berikutnya dia langsung kasih. Dan bahkan sekarang kalau saya lagi pencarian search di internet gitu ya melalui AI, maka secara otomatis Chatty hanya langsung menyebutkan sumbernya di mana. Dia akan buat footnote untuk menyebutkan yang ini saya ambil dari sumber ini Pak Sandi dan sebagainya sehingga jadi jelas. Nah, itu cara-cara untuk bagaimana supaya apa jawaban atau hasilnya itu lebih relevan. Ya, ini saya pikir nggak perlu dibahas ya, cuman sekedar reminder aja bahwa jangan ikut-ikutan orang lain yang membuat testimoni palsu gitu ya, supaya karyanya lebih cepat laris, maka dia suruh adiknya, tetangganya untuk bikin testimoni gitu untuk diupload. Saya pikir itu bukan cara yang baik ya, itu apa termasuk hal yang kurang benar gitu. Karena artinya apa? Artinya bahwa kita sendiri sebenarnya nggak pede, nggak yakin dengan produk kita, nggak yakin dengan keunggulan dari produk kita, sehingga kita minta orang lain untuk membantu itu. Saya pikir itu keliru. Harusnya kalau memang kita merasa ada kekurangan dari karya kita, kekurangan itu yang harusnya kita tutupi atau kita perbaiki. Kira-kira itu. Oke. Nah, apalagi membuat data palsu, jangan ya, hindari ini. Kita sebagai orang muda Katolik itu tetap berpaku kepada katakan ya jika memang ya, katakan tidak jika memang tidak. Selebihnya adalah bersumber dari si jahat. Ya, itu. Ini harus kita jaga. Karena itulah kelebihan kita sebagai orang Katolik. Ini ya, foto palsu, bukti palsu, identitas palsu. Jadi foto itu seringkali kemudian rekayasa dan sebagainya. Bahkan video-video sekarang banyak beredar. Karena begitu mudah kita buat video, merekayasa sesuatu, sehingga kemudian kita sendiri bingung membedakan ini benar apa enggak sih gitu. Saya hampir setiap hari terima pertanyaan orang, Pak Sandi ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Gitu. Ya karena makanya kita nggak pede sendiri untuk memverifikasi ini benar apa tidak. Nah, eh, jangan sampai kita yang dari OMK yang membuat hal-hal seperti ini, itu kita hindari betul. Karena kita tidak memerlukan kepalsuan untuk melakukan digital marketing. Kita nggak perlukan itu. Bahkan kita harus hindari. Karena kita punya cara-cara lain, punya tools lain, punya banyak hal lain yang bisa